Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota 1 Meliana Faulian Az-Zahra, NIM 2052000046. Yang kedua, Salhana Najwa Lubaba, NIM 2052000055. Dan yang ketiga, Widya Lestari, NIM 2052000035. Di sini kami akan mempresentasikan bab kami yang berjudul pengasuhan dan keluarga. Latar belakang masalah, dasar pembentukan karakter anak yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak dalam menumbuhkan eksistensi kediriannya. Keluarga akan memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap terbentuknya karakter anak yang meliputi kepribadian, kecerdasan, intelektual maupun spiritual. Untuk itu, dengan ini kami mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem keluarga, apa fungsi dasar keluarga, dan bagaimana pengasuhan terhadap anak. Latar belakang masalah, dasar pembentukan karakter anak yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak dalam menumbuhkan eksistensi kediriannya. Keluarga akan memberikan kontribusi yang sangat dominan terhadap terbentuknya karakter anak yang meliputi kepribadian, kecerdasan, intelektual maupun spiritual. Untuk itu, dengan ini kami mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem keluarga, apa fungsi dasar keluarga, dan bagaimana pengasuhan terhadap anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin sistem keluarga. Teori sistem keluarga lebih menekankan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem yang utuh. Di dalamnya terdiri dari bagian struktur-struktur. Pola organisasi tiap anggota keluarga memainkan peran tertentu. Dalam keluarga juga terjadi pola interaksi antara anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pola interaksi sosial terhadap anak. Keluarga merupakan agen utama sosialisasi sekaligus sebagai mikrosistem yang membangun relasi anak dengan lingkungannya. Keluarga sebagai tempat sosialisasi yang dapat didefinisikan menurut term klasik. Definisi klasik atau struktural fungsional tentang keluarga menurut sosiolog yaitu George Mudrock adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Kemudian arti penting dari struktur keluarga inti itu adalah pola pengasuhan anak menjadi kewajiban utama yang dibebankan kepada orang tua. Kebanyakan masyarakat menetapkan tanggung jawab untuk mengajari anak bersosialisasi menjadi tanggung jawab ibu, sedangkan ayah lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga. Semestinya pola pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama oleh orang tua. Sifat mencontoh figur keluarga, terutama ayah dan ibunya, akan memberikan pemahaman mencontoh model karakter yang lebih lengkap dibanding hanya mencontoh satu figur saja, yaitu ibu. Kemudian pola pengasuhan anak di beberapa negara itu menjadi sangat bergantung pada kultur masing-masing. Penduduk asli Amerika Serikat dan Italia itu lebih menekankan pola asuh pada anak pihak ibu. Jadi pola asuhnya itu lebih ke ibu, bapak itu tidak, gitu. Termasuk tanggung jawab untuk sosialisasi anaknya. Kemudian pola asuh anak yang menekankan kepada ibu itu dikenal dengan pola matriarkal dan pola sebaliknya disebut pola patriarki. Pola asuh anak yang relatif lebih komprehensif dalam membangun kepribadian anak adalah pola asuh yang berimbang. Jadi pola asuh yang benar itu sesungguhnya bukan hanya satu pihak saja yang berperan, tapi baik ayah maupun ibu itu juga harus berperan. Itu baru dikatakan pola asuh yang lebih komprehensif. Fungsi dasar keluarga. Pemahaman tentang pentingnya keluarga dapat dilihat dari fungsi-fungsi dasar kinerjanya. Secara umum, keluarga menjalankan fungsi-fungsi tersebut
tersebut yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi. Meskipun fungsi-fungsi ini mungkin sangat bervariasi. Fungsi keluarga afektif apabila terjadi keselarasan antara fungsi sosial dan ekonomi. Adapun fungsi dasar keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, reproduksi. Keluarga akan mempertahankan jumlah populasi masyarakat dengan adanya kelahiran, adanya keseimbangan angka, natalitas, dan mortalitas, menjadikan populasi manusia menjadi eksis. Yang kedua, sosialisasi. Keluarga menjadi tempat untuk melakukan transfer nilai-nilai masyarakat, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sains yang akan diteruskan kepada generasi penerus. Yang ketiga, penugasan peran sosial. Keluarga sebagai mediasi identitas keturunan, ras, etnis, agama, sosial, ekonomi, dan peran gender, serta identitas, perilaku, dan kewajiban sebagai contoh. Dalam beberapa keluarga, anak perempuan diarahkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi pengasuh anak, sedangkan anak laki-laki diarahkan untuk menjadi pencari nafkah. Yang keempat, dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Pada beberapa keluarga di negara-negara industri, semua anggota keluarga kecuali anak-anak berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, dukungan emosional. Keluarga memberikan pengalaman pertama anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi anak-anak. Keluarga juga memiliki kepedulian pada anggotanya ketika mereka sakit atau mengalami penuaan. C. Pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak memiliki varian yang sangat beragam. Berbagai alternatif pola-pola pengasuhan anak dalam implementasinya semestinya disesuaikan dengan kultur keluarga. Adapun beberapa catatan kecil pada parenting pengasuhan anak sebagai berikut. 1. Gaya orang tua dalam pengasuhan anak. Secara umum, gaya orang tua dalam pola pengasuhan anak terbagi menjadi 3 gaya, yaitu 1. Authoritarian parent. Orang tua yang banyak memperlakukan anak dengan sikap yang autoritatif. Orang tua sangat absolut menanamkan ide dan membatasi gerak anak sesuai dengan kehendak anak, tanpa menyadari bahwa anak juga memiliki gaya kreativitas yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kediriannya. 2. Authoritative parent. Tipe orang tua autoritatif banyak mengedepankan semua pengambilan keputusan tanpa melibatkan anak untuk belajar mengambil keputusan jika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Dengan mengajak anak untuk ikut aktif dalam mengambil keputusan, maka dapat menjadikan anak untuk berpikir kritis ketika dihadapkan dengan masalah. 3. Permissive parent. Orang tua dengan tipe permisif memberikan peran pada semua anggota keluarga untuk turut aktif dalam mengambil keputusan yang akan diambil. Pemberian peran terhadap anak-anak akan dapat menumbuhkan percaya diri sehingga tingkat kematangan kepribadian anak dapat berkembang. 2. Komunikasi efektif dengan anak. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah adanya sekat komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini banyak terjadi pada keluarga dengan suami istri bekerja. Komunikasi akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap aktivitas belajar dan aktivitas keseharian dan menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat. Adapun komunikasi efektif dengan anak ketika sudah dapat berbicara sampai usia remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Jadilah pendengar yang baik. Ketika
anak memulai pembicaraan untuk menceritakan sesuatu, maka berhentilah dari semua aktivitas pekerjaan Anda. Jika tidak, anak akan segera menggantikan cerita karena Anda dipandang tidak punya waktu untuknya. Selanjutnya, hindari memotong pembicaraan. 2. Tenang dan jujur. Hindari untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau bisa menyakitkan bagi anak sebagai ungkapan rasa marah atau frustasi. Ketiga, pembicaraan komunikatif dua arah. Komunikasi dua arah terjadi jika orang tua mendominasi pembicaraan. 4. Hindari pertanyaan yang bertubi-tubi. Upayakan memberikan pertanyaan anak tidak terlalu terus-menerus karena kesan anak orang tua menguasai pembicaraan. 5. Berikan motivasi. Motivasi diberikan kepada anak akan membangkitkan rasa percaya diri yang kuat. 3. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi anak. Orang tua harus mengeksplorasi masalah yang dihadapi dan mengajak anak untuk dapat berpikir kritis dalam menemukan cara mengatasi masalah. Jika anak sudah dibiasakan mengungkapkan cerita. 4. Memberikan hukuman efektif. Hukuman atau punishment pada hakikatnya adalah suatu tindakan atau stimuli yang dimaksudkan untuk mencegah pengulangan suatu perbuatan yang kurang baik ataupun tidak diterima karena tidak sesuai dengan norma. Adapun beberapa cara menjadikan hukum efektif ada sebagai berikut. 1. Time out. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan anak dari kegiatan yang sedang berlangsung atau dari orang-orang yang ada di rumah untuk sementara waktu karena anak tidak mengikuti peraturan yang berlaku atau bila anak mengamuk atau tantrum. 2. Taking away a privilege adalah pengambilan privilege atau hal anak sebagai ganti kesalahan yang dilakukannya. Biasanya cocok diterapkan pada anak-anak hampir di semua usia. 3. Task force assessment. Hukuman dapat dilakukan dengan sifat edukatif. Misalnya, anak disuruh menghafal surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ataupun surat pendek yang lain. Pemberian tugas sebagai hukuman harus disesuaikan dengan jenjang umur anak. 5. Menjadikan metode ganjaran lebih efektif. Penggunaan metode ganjaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada anak jika anak telah melakukan sesuatu dengan berhasil, sehingga anak mendorong untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. 4. Positive reinforcement. Metode ganjaran ini berupa dukungan positif secara verbal. Orang tua dapat melakukan bentuk pujian kepada anak jika anak melakukan keberhasilan. 6. Hadiah. Pemberian hadiah dapat dilakukan untuk melengkapi metode reinforcement. Hadiah sebagai bukti konkret ketulusan orang tua atas pekerjaan anak yang dianggap